You can't see the wind, but you know it's there. You see it move through the trees. You hear it against the windows. You feel it press against your skin. Invisible, yet undeniable. Scripture says the Spirit of God moves the same way. Not always loud, not always expected, but always present. A breath that brings life to dry bones. A whisper that speaks through the noise. A power strong enough to part the sea and awaken the human heart. The wind doesn't ask permission to move. It cannot be controlled, it cannot be contained, and neither can God. He moves through broken places, through weary souls, through people who thought nothing could ever change. Jesus said, "The wind blows wherever it pleases." You hear its sound, but you can't tell where it comes from or where it's going. Faith isn't built on seeing clearly. It's built on trusting the one who still moves like the wind. Unseen, powerful, alive. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh hadir di tempat ini, amin. Berapa banyak yang excited dan bersuka cita untuk beribadah pada hari ini? Boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua boleh bangkit berdiri. Saudara boleh kasih salam kiri kanannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Yuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami rindu membawa segenap ucapan syukur kami. Dan kami boleh beribadah dengan segenap hati kami. Penuh dengan sukacita yang daripadamu ya Bapa. Berkati ibadah pada hari ini. Berlimpah dengan hadirat-Mu yang memberi kekuatan, penghiburan, dan perlindungan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami berdoa ya Bapa buat bangsa dan negeri kami Indonesia. Tangan-Mu ya Bapa menopang, menjaga, memelihara, menaungi negeri kami Indonesia dengan berkat yang daripada Tuhan. Bahkan berkat yang terutama, keselamatan revival terjadi atas negeri kami Indonesia. Setiap jiwa, setiap kota, setiap pulau akan mengalami lawatan-lawatan Tuhan yang dahsyat. Akan banyak orang datang mencari wajah-Mu dan mereka menemukan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, negeri kami hari-hari ini membutuhkan Engkau ya Tuhan. Sangat membutuhkan tangan-Mu yang berkuasa untuk menopang pemerintahan yang ada atas Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran beserta jajaran menteri kabinet dari pusat sampai dengan daerah. Biar kiranya kebenaran Tuhan ditegakkan atas negeri kami Indonesia. Ada kejujuran yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga menghadirkan kemakmuran, keadilan atas seluruh rakyat Indonesia.
Engkau turut campur tangan ya Tuhan atas perekonomian negeri kami Indonesia boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa membawa gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Dr. Yanto. Bapak Engkau memberkati kedua pemimpin kami yang sudah Engkau tempatkan untuk membawa setiap kami menjadi anak-anak rohani yang semakin dibentuk serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatan Pak Niko juga Dr. Yanto dan seluruh keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Taklukah kami berdoa juga ya Tuhan untuk generasi-generasi muda, generasi Yeremia yang ada di bangsa dan negeri kami Indonesia. Bangsa ini Tuhan kami perkatakan, setiap anak-anak muda di seluruh penjuru negeri ini, Engkau milik kepunyaan Tuhan, Engkau milik kepunyaan Tuhan, Engkau milik kepunyaan Tuhan. Engkau akan datang ke dalam tangan Tuhan Yesus dan Engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berkati anak-anak muda kami di negeri ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Buat sekali lagi shalom. Berapa banyak yang bersukacita pada hari lambaikan tanganmu. Orang-orang yang dimenangkan Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama memuji Tuhan. Dialah Tuhan memberikan kemenangan. Mari bersama-sama.
percaya orang yang menerima kemenangan tidak malu-malu untuk bersorak bagi Tuhan. Sekali lagi kau siap dengan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Come on. Come on, clap your hands, come on. Bersama-sama katakan semua. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya.
ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Memandang kebesaran-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mengakui kedahsyatan-Mu. Ini setiap kami yang menyaksikan perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun pergumulan yang kami hadapi, apapun yang peperangan yang sedang kami hadapi, satu nama yang mampu membangkitkan iman kami, satu nama yang mampu membawa kami kepada kemenangan, yaitu hanya Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami datang dengan iman yang begitu besar. Kami datang dengan iman yang begitu besar Tuhan. Kami datang dengan rasa percaya yang begitu besar Tuhan. Mengakui kedahsyatan-Mu, mengakui kedaulatan-Mu, bahkan mengakui kuasa-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good, Jesus. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yes, you are, Jesus. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good, Jesus. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Come on, you turn dengan imanmu nyatakan Jesus. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. 'Cause I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory.
katakan. Ada kuasa dalam percaya. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Percaya Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sama-sama dengan imanmu kita katakan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama. Sama-sama sekarang kita katakan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama deklarasikan. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kami perkatakan sekali lagi dengan iman. Ada kuasa dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas kebaikannya dalam hidup kita semua, amin. Ya, bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan kan melalui pujian dan penyembahan, dan saat ini adalah waktunya untuk kita mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin membagikan apa yang menjadi renungan pribadi saya kepada Bapak Ibu semua. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita masuk di dalam doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami berjalan bersama dengan Engkau, tiada yang mustahil. Engkau akan selalu buka jalan. Ada pergumulan, kami datang kepada Engkau. Engkau punya solusi yang terbaik bagi kami semua. Dan saat ini kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kau pimpin hamba-Mu ini Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini, agar setiap pesan, setiap firman yang disampaikan semuanya benar-benar datangnya daripada hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan isi hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Yuk udah siap kita masuk di dalam topik pembahasan ya. Bapak Ibu Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbagi kepada Bapak Ibu semua melalui online streaming ini mengenai 3 kunci untuk kita mengalami terobosan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat mengenai hal itu. Sedikit review aja Bapak Ibu.
Kunci yang pertama adalah untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Artinya untuk kita mengalami terobosan, kita harus melepaskan apa yang ada di belakang kita. Apapun keadaan kita harus belajar mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, sekalipun keadaan kita sedang buruk, kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kita masih ada di dalam rencananya Tuhan. Amin. Yang kedua, kunci untuk kita mengalami terobosan adalah untuk kita mengerti betul bahwa apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita dipercayakan saat ini, semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Artinya setiap hal yang kita lakukan, itu semuanya harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kunci untuk kita mengalami terobosan di dalam hidup ini adalah untuk kita masuk lebih dalam lagi di dalam Dia. Ya, jadi kita bicara mengenai the past untuk kita let go, kita tinggalkan masa lalu kita bicara the present, kita bicara saat ini, kita harus punya mindset sebagai steward, kita harus punya mindset sebagai pengelola. Ya, dan yang ketiga adalah kita untuk masuk lebih dalam lagi di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Nah, itu adalah bicara mengenai bagaimana untuk kita mengalami terobosan di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya ingin masuk lebih jauh daripada itu. Tetap bicara mengenai terobosan, tapi tidak hanya bicara terobosan yang ada di dunia ini, tapi bicara mengenai terobosan untuk mendapatkan kehidupan kekal itu, Bapak Ibu. Saya ingin mengulas kira-kira apa sih yang menjadi tuntunan Tuhan, apa sih yang menjadi kunci untuk kita mengalami terobosan dan mendapatkan kehidupan kekal itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26 berkata begini, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa, Bapak Ibu. Dan Tuhan mempercayakan kepada kita bahwa setiap kita yang percaya akan mengalami kehidupan yang kekal. Tapi pada saat saya baca mengenai ayat ini, saya bertanya juga, pada saat Tuhan mengatakan barang siapa percaya, sebenarnya apa yang menjadi kriteria dengan kata percaya itu? Apakah hanya dengan percaya saja? Ataukah ada hal lain juga yang Tuhan inginkan daripada kita? Dan di dalam renungan saya itu, saya mendapati ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus bagikan kepada murid-muridnya. Perumpamaan itu diambil dari Matius 25, ayat 1 sampai dengan ayat 13, Bapak Ibu. Perumpamaan itu bicara mengenai 10 gadis. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, pertanyaannya bagi kita semua sebenarnya sangat simpel. Setiap kita pasti mau untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Betul ya? Tapi apakah kita betul-betul sudah siap untuk itu? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk kita renungkan sama-sama mengenai perumpamaan ini. Bicara mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Siapa sih sebenarnya yang lagi dibicarakan oleh Tuhan Yesus ini? Dan mengapa ada gadis yang bijaksana dan mengapa ada gadis yang bodoh? Dan apa yang terjadi kepada setiap mereka? Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah pernah dengar atau bahkan baca mengenai perikop ini, mengenai perumpamaan ini. Ini bukan perumpamaan yang jarang dibicarakan, ya. Tapi saat ini yuk kita coba untuk kita masuk lebih dalam lagi, kita ulas lebih dalam lagi, kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Garis besarnya adalah begini. Perikop ini, perumpamaan ini bicara mengenai ada 10 gadis Bapak Ibu, yang mereka bersiap-siap untuk menyongsong seorang mempelai pria. Mereka bersolek, mereka dandan, ya, mereka benar-benar merapikan diri mereka sendiri. Dan mereka membawa pelita, masing-masing dari mereka membawa pelita. Mereka tahu apa yang menjadi persyaratannya untuk menyongsong sang mempelai. Lalu mereka pergi bersama-sama menuju ke satu tempat di mana mempelai itu akan tiba. Tapi apa mau Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat mereka sampai di tempat itu, ternyata mempelainya tidak langsung datang. Dan mereka harus menunggu. Sampai bahkan akhirnya ke-10 gadis ini tertidur.
Dan mereka dibangunkan dengan suara bahwa mempelai itu sudah datang, Bapak Ibu. Cuma sayangnya dari 10 gadis ini ternyata hanya 5 dari mereka yang pelitanya masih menyala dengan baik. Yang mereka membawa persiapan minyak di pelitanya. Tapi ada 5 juga yang mereka sudah kehabisan. Mereka sudah tidak punya lagi cadangan minyak, Bapak Ibu. Mereka sempat minta kepada yang punya minyak, tapi tidak bisa. Dan akhirnya mereka harus pergi untuk mencari minyak. Yang mana saat kembali, mereka sudah tidak bisa lagi untuk datang dan menyongsong mempelai pria itu, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, sebenarnya siapa yang direpresentasikan, yang digambarkan sebagai 10 gadis ini, Bapak Ibu? Kalau kita renungkan, kita tahu persis Tuhan Yesus tidak bicara mengenai umat manusia di dunia ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu spesifik sedang bicara mengenai umatnya Tuhan. Tuhan Yesus lagi bicara mengenai mereka yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. 10 gadis ini menggambarkan Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya judul dari sharing pada hari ini adalah Are We Ready? Kita sebenarnya siap nggak untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan? Karena dari 10 ini ternyata ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. Dan apa yang mereka dapati pada akhirnya berbeda. Yang 5 mereka pada akhirnya bisa menyongsong dan masuk bertemu dengan sang mempelai pria. Tapi 5 gadis yang bodoh, mereka tidak mendapat bagian itu, Bapak Ibu. Ya. Kita akan masuk, Bapak Ibu. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Apa aja sih sebenarnya yang menjadi kriteria untuk menjadi gadis yang bijaksana ini? Untuk menjadi gadis atau menjadi umat yang pada akhirnya bisa bertemu dan kedapatan untuk menyongsong sang mempelai pria itu, Bapak Ibu. Hal yang pertama, Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus, kita masuk ya. Hal yang pertama untuk kita mendapatkan kesempatan menyongsong itu bicara mengenai hati. Kita harus memiliki hati yang benar, Bapak Ibu. Karena ternyata tidak semua dari ke-10 gadis itu mereka siap. Walaupun pada awalnya mereka berdandan, mereka bersolek, mereka semuanya merapikan diri mereka masing-masing, mereka semua membawa minyak. Tapi pada akhir tidak semua dari mereka mendapatkan kesempatan yang sama, Bapak Ibu. Firman Tuhan di Matius 25 ayat 1 dan 2 berkata begini, pada waktu itu waktu apa? Pada waktu kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi ada perbedaan. Sama-sama 10 yang datang kepada Tuhan dengan persiapan yang sama di awalnya, tapi mereka adalah 2 kelompok yang berbeda. Ada yang bodoh dan yang bijaksana, Bapak Ibu. Mengapa dikatakan ada yang bodoh dan yang bijaksana? Karena sekali lagi, Bapak Ibu, Tuhan melihat hatinya. Tuhan tidak melihat apa yang ada di luarnya. Bapak Ibu Tuhan Yesus, simpelnya aja begini. Saat ini, nggak usah kita bicara jemaat, Bapak Ibu. Kita melihat pelayan Tuhan aja. Kita lihat pengerja Tuhan. Ya. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama pada saat kita worship, pada saat kita menyembah, kita kusuk, kita angkat tangan. Sama-sama pada saat kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa, Bapak Ibu. Sama-sama kita giat, kita nggak pernah absen, Bapak Ibu. Tapi, di lain daripada hari Minggu, yang satu itu punya kehidupan doa secara pribadi. Yang satu itu membangun keintimannya dengan Tuhan. Sedangkan yang satunya, kehidupan doanya itu hanya ada di hari Minggu, Bapak Ibu. Atau yang satu hidupnya takut akan Tuhan. Sedangkan yang satunya lagi, dia berkompromi dengan dunia ini. Pada saat di gereja, kita sama-sama kelihatannya tidak berbeda. Kita all out. Tapi di luar daripada itu, mereka punya kehidupan yang berbeda. Manusia mungkin tidak bisa tahu, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu.
Itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita lihat Saul dan Daud. Ya. Saul dan Daud, mereka dua-duanya adalah raja yang dipilih Tuhan. Yang Tuhan izinkan Bapak Ibu. Yang ada perkenanan Tuhan atas mereka. Karena kalau tidak ada perkenanan Tuhan, Saul pun tidak akan bisa menjadi raja. Ada perkenanan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Saul Bapak Ibu? Apa yang dia awali dengan baik, pada akhirnya harus habis karena kedagingannya. Apa yang diawali dengan baik, akhirnya harus habis karena untuk kepentingan dirinya. Dia melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena dia mau menjaga, dia punya ego. Betul Bapak Ibu? Tapi berbeda dengan Daud. Hatinya Daud memang sudah untuk Tuhan. Kita tahu itu. Dan Tuhan juga tahu itu. Tuhan sudah katakan bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan di hatinya Bapak Ibu. Yang kita baca di Mazmur 16 ayat 2, 7-8. Daud berkata kepada Tuhan, Engkau tuh Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hari nuraniku juga mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Everything is about Tuhan. Bapak Ibu. Tidak hanya dalam tindak lakunya, tapi hatinya memang untuk Tuhan. Itu yang Tuhan cari dari kita semua Bapak Ibu. Yang membedakan 5 gadis yang pertama dan 5 gadis yang kedua, itu adalah hatinya mereka. Apakah mereka punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Daud fokusnya kepada Tuhan. Pada saat ada pergumulan datangnya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Walaupun pada saat dia jatuh di dalam dosa sekalipun, dia tidak berusaha untuk membela diri, tapi dia datang kepada Tuhan mohon ampun, minta pengampunan dari Tuhan dan Tuhan pulihkan Bapak Ibu. Everything is about God. Semuanya adalah untuk Tuhan. Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yang kita diingatkan semuanya itu adalah pada hati kita. Pada saat hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, kita akan lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai apa yang ditulis di Matius 15 ayat 8 ini terjadi Bapak Ibu. Seperti yang kita bisa baca di slide. Firman-Nya berkata gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan bisa berkata begitu, karena memang ada umatnya di dalam kategori yang memuliakan Tuhan hanya dengan bibir. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan adalah untuk selalu kita punya hati yang juga memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu adalah hal yang pertama Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. Hal yang kedua, apa sebenarnya menjadi renungan dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini? Hal yang kedua adalah bahwa minyak itu makes a difference. Minyak itu membuat perbedaan Bapak Ibu. Pada saat kita bicara minyak, kita bicara mengenai urapan. Pada saat kita bicara urapan, kita bicara mengenai roh Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah hidup kita ini dipimpin oleh roh atau hidup kita ini dipimpin oleh daging? Yang pertama bicara hati Bapak Ibu. Yang kedua bicara mengenai roh yang memimpin kehidupan kita. Firman Tuhan di Matius 25 ayat 3-4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi mereka nggak bawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, tapi juga minyak dalam buli-bulinya mereka. Mereka itu hidup di dalam roh Bapak Ibu. Dan firman Tuhan jelas di Matius 26 ayat 41 berkata apa? Bahwa roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Daging itu lebih mudah untuk dikecokkan. Daging itu lebih mudah untuk jatuh kepada kenyamanan dunia. Roh itu penurut. Itu sebabnya kita harus hidup dipimpin oleh roh. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, kita tahu mengenai Yudas kan? Siapa Yudas? Yudas adalah murid Yesus yang berkhianat Bapak Ibu. Siapa yang bisa tahu kalau Yudas itu bisa berkhianat? Tidak ada yang bisa tahu Bapak Ibu. Dia jalan sama-sama dengan Tuhan Yesus, dia makan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mengajar, dia juga mendengarkan semua ajaran Tuhan Yesus. Tapi dia mengizinkan untuk dia dipimpin oleh daging.
Sampai-sampai dia mau menjual Tuhan Yesus untuk keping perak. Wow. Sangat disayangkan, bukan? Dan kita semua tahu bagaimana akhirnya, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, kalau kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan, hidup kita harus dipimpin oleh Roh, Bapak Ibu. Kita nggak bisa bicara bahwa aku orang percaya, tapi hidup kita dipimpin oleh daging. Karena pada saat kita hidup dipimpin oleh daging, kita akan melakukan hal-hal yang justru tidak berkenan bagi Tuhan. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Tuhan Yesus, ada sebuah quote. Quote ini sungguh memberkati saya. Quote-nya berkata begini, "The fullness of the Spirit is not a question of our getting more of the Holy Spirit, but rather of the Holy Spirit getting more of us." Pada saat kita bicara mengenai kepenuhan dengan Roh Kudus, itu tidak bicara mengenai berapa banyak Roh Kudus yang kita bisa dapatkan, no. Tapi ini bicara mengenai seberapa banyak kehidupan kita yang kita serahkan kepada Dia, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir kepenuhan Roh Kudus adalah seberapa banyak Roh Kudus yang kita bisa dapatkan, seberapa banyak the power of the Holy Spirit yang kita bisa dapatkan, itu berarti we are in control, we are controlling the power. Bukan itu. Pada saat kita bicara mengenai kepenuhan Roh Kudus adalah seberapa banyak we are surrendering, seberapa banyak kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kita yang pimpin, tapi izinkan Roh Kudus yang pimpin, Bapak Ibu. Pada saat kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi, kita tidak berjalan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu. Tapi kita berjalan dengan kekuatan Roh Kudus. Dan kalau Roh itu ada di dalam kita, Bapak Ibu, Roh itu tidak bisa disatukan dengan apa yang namanya daging. Keinginan daging dengan keinginan Roh itu berbeda. Kalau kita bangun Roh kita, Bapak Ibu, pada akhirnya kehidupan kita pun akan sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu ingat ada satu kisah di Alkitab tertulis mengenai orang muda yang kaya. Ya. Saat itu ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Lalu dia tanya, "Guru, gimana caranya aku bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Apa yang aku harus lakukan?" Lalu Tuhan Yesus katakan, "Engkau harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, dan lakukan ini." Dan dia bilang, "Semua itu sudah aku lakukan, Tuhan Yesus. Ada lagi nggak yang lain aku harus lakukan? Kalau kamu udah lakukan semua itu, maka jualah semua hartamu dan ikutlah aku." Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus katakan jual semua harta, bukan bicara mengenai jual semua harta lalu engkau akan jatuh miskin. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tapi implikasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah you nggak bisa yang namanya mengabdi kepada dua Tuhan. Nggak bisa. Kalau engkau mau mengalami kehidupan yang kekal, engkau mau mengalami Yesus, engkau mau mengikuti Yesus, engkau harus lepaskan dari apa yang ada di dunia ini. Harta itu tetap boleh ada, tapi itu tidak lagi boleh mengikat kita. Firman-Nya di Matius 6 ayat 24 berkata apa? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh, kita tidak lagi terikat dengan dunia ini. Amin. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Yang pertama bicara soal hati. Yang kedua bicara mengenai bagaimana kita menghidupi hidup kita ini. Apakah daging yang lebih kuat ataukah roh yang lebih kuat, Bapak Ibu. Dan kita masuk yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga itu bicara mengenai ujian. Melalui perumpamaan ini kita diingatkan bahwa iman kita itu akan diuji, Bapak Ibu. Itu sebabnya iman yang kita miliki itu bukan hanya iman sekedar yang keluar dari mulut kita saja, tapi iman itu harus iman yang sungguh-sungguh, yang rooted, yang berakar, dan yang long lasting, Bapak Ibu. Yang endure. Kenapa? Karena akan diuji. Matius 25 ayat 5a berkata gini, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mereka akhirnya tertidur. Mempelai itu lama datang, Bapak Ibu.
Dan kita nggak pernah tahu kapan mempelai itu akan datang. Ujian itu akan datang. Itu sebabnya pada saat kita bangun iman ini, kita nggak bisa bangun iman ini hanya untuk sekedar, oh yang penting aku beriman selesai. No, tapi kita harus terus latih, kita harus terus bertumbuh di dalam iman ini Bapak Ibu. Setelah perjamuan makan malam, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, saat itu mereka sedang mengobrol. Lalu murid-muridnya mulai bicara mengenai siapa sih sebenarnya yang paling besar di antara kita. Dan saat itu Tuhan Yesus datang dan Ia ingatkan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya justru yang paling besarlah yang harus melayani. Amin. Dan saat itu Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Bapak Ibu. Itu tertulis di Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus berkata apa? Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Artinya apa? Iman kita memang akan diuji Bapak Ibu. Dan Petrus diuji. Karena sesudah daripada ini, tidak lama kemudian, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Setiap kita bisa diuji. Itu sebabnya kita harus terus bangun. Kita terus bagaimana? Ya kita bangun keintiman kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita ada di dalam komunitas yang baik. Komunitas yang benar-benar memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Kita tinggalkan setiap pengaruh, setiap komunitas yang bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Hanya dengan cara seperti itu, kita akan terus bertumbuh Bapak Ibu. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Mereka sudah melihat segala macam mujizat. Mereka berseru, mereka minta Tuhan tolong kami, bebaskanlah kami dari Mesir ini. Kami nggak mau lagi diperbudak. Dan akhirnya Tuhan kirim Musa. Musa bawa bangsa Israel ini keluar. Pada saat mereka keluar, mereka harus menyeberangi lautan yang begitu luas. Dan Tuhan belah lautan itu. Mereka lihat segala macam mujizat Bapak Ibu. Tapi satu ketika saat Musa harus naik ke gunung. Dan bertemu dengan Tuhan. Mereka tunggu di bawah, mereka tunggu, kok kayaknya nggak sampai-sampai. Musa ini nggak datang-datang Bapak Ibu. Iman mereka mulai goyah. Dan apa yang mereka lakukan? Keluaran 32 ayat 1 berkata begini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun. Berkata kepadanya, mari kita buat Allah yang akan berjalan di depan kami. Dan kita tahu semua, mereka semuanya membuat lembu emas. Untuk mereka sembah Bapak Ibu. No, ada waktunya Tuhan. Tuhan menguji kita dengan waktu Bapak Ibu. Dan di dalam ujian itu kita harusnya terus memperkuat, terus memperdalam. Semakin lama kita semakin bertumbuh di dalam iman kita. Bukan semakin menurun, kok kayaknya nggak kesampaian ya. Tapi terus semakin bertumbuh Bapak Ibu. Setiap kita ada ujiannya. 2005 Bapak Ibu, saya mengalami ujian yang sama juga. Tuhan izinkan saya masuk dalam pergumulan dari aspek keuangan, dari aspek ekonomi saat itu. Kami berdoa, kami pergi ke setiap KKR, kami datang dan kami tahu kekuatannya hanya datangnya daripada Tuhan. Tapi Tuhan gak langsung jawab loh Bapak Ibu. Manusia memang sukanya yang instan-instan kan ya. Tapi saat itu, jawaban Tuhan itu datang 2 tahun kemudian, di tahun 2007. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kami tetap setia. Karena pada saat jawaban Tuhan itu datang, jawaban Tuhan itu selalu lebih daripada apa yang kita pikirkan, ataupun yang timbul dalam hati kita. Tuhan mampu menyediakan segalanya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus siap untuk diuji imannya. Ya. Dan yang keempat Bapak Ibu. Jadi tadi yang pertama kita udah bicara mengenai hati. Yang kedua kita bicara mengenai kehidupan yang dipimpin oleh roh. Dan yang ketiga bahwa kita harus terus tumbuh di dalam iman. Karena iman kita akan diuji. Dan yang keempat
bahwa kita tidak bisa pinjam minyak itu, Bapak Ibu. Masing-masing bertanggung jawab terhadap minyak tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Keselamatan itu tidak datang sekali untuk selamanya, tapi kita tetap harus kerjakan dengan takut dan gentar. Makanya di Matius 25 ayat 9 dikatakan ini, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana pada saat gadis-gadis bodoh itu kehabisan minyak dan mereka datang kepada gadis-gadis bijaksana untuk minta. Gadis-gadis bijaksana menjawab begini, tidak, nanti nggak cukup bagi kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ada kata kerja, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan minyak itu ada kata kerja, pergi dan beli di situ, ada harga yang harus dibayar. Amin. Paulus pun tahu jelas, Bapak Ibu, mengenai hal itu. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi dia juga mengerti. Di 1 Korintus 9 ayat 27 dia berkata apa? Tetapi aku tuh melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya apa? Supaya jangan sampai sesudah aku beritakan Injil ini kepada orang lain, tapi akhirnya aku sendirian ditolak. Dia saja seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia masih terus melatih dirinya, melatih tubuhnya, Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Dan gak bisa boncengan, Bapak Ibu. Kita tahu Imam Eli ya, Bapak Ibu. Siapa sih Imam Eli? Seorang imam besar yang Tuhan percayakan untuk menjadi mentornya Nabi Samuel. Nabi Samuel adalah nabi yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan mentornya itu Imam Eli loh, Bapak Ibu. Tapi kita tahu bagaimana keadaan keluarganya. Apakah Imam Eli karena dia dipakai Tuhan sampai dia menjadi mentor dari seorang nabi besar, lalu secara otomatis bahwa keselamatan itu akan turun kepada anak-anaknya? No. Anak-anaknya akhirnya pun harus mati karena mereka hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sayangnya karena Eli tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, dia pun harus mati, Bapak Ibu. Intinya, kita nggak bisa pinjam minyak itu. Masing-masing bertanggung jawab kepada minyaknya sendiri. Kita harus bangun itu, Bapak Ibu. Wow. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, hari ini kita bicara mengenai perumpamaan yang menggambarkan, bukan bicara mengenai umat dunia secara keseluruhan, tapi bicara spesifik kepada orang-orang percaya, Bapak. Orang-orang yang mengaku percaya. 10 garis itu bicara mengenai Bapak Ibu dan saya. Kita ada di bilangan yang mana, Bapak Ibu? Kita sama-sama kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita ada di bilangan yang mana? Apakah kita di bilangan yang memang benar-benar punya hati yang berkenan bagi Tuhan? Apakah kita ada di bilangan yang selalu menjaga untuk kehidupan kita dipimpin oleh Roh? Ataukah kita ada di dalam bilangan yang terus membangun iman kita? Justru dari ujian itu, iman ini akan semakin naik kelas. Dapat ujian, iman ini akan semakin naik kelas. Di mana kita, Bapak Ibu? Biarlah ini menjadi renungan kita semua. Karena itu yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Dan yang kelima, Bapak Ibu, ini adalah kabar baiknya. Terlepas dari 4 hal itu, Tuhan juga inginkan dari kita relationship. At the end of the day, pada akhirnya yang Tuhan inginkan itu adalah untuk kita punya hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Karya keselamatan itu tidak bicara mengenai kematian Tuhan Yesus di kayu salib saja, Bapak Ibu. Karya keselamatan itu tidak hanya bicara mengenai dosa-dosa kita diampuni. Karya keselamatan itu bicara mengenai restorasi hubungan kita sebagai ciptaan Tuhan dengan Bapa di surga. Karena yang Tuhan inginkan adalah membangun apa yang pada awalnya sudah Dia ciptakan. Di mana manusia bisa bersama-sama dengan Tuhan. Di Taman Eden, betul. Dan pada saat akhirnya Tuhan Yesus juga janjikan, ada banyak tempat di rumah Bapa di surga. Ada banyak tempat, Bapak Ibu. Dan yang inginkan adalah untuk kita ada di sana, di mana Ia juga berada. Itu yang Tuhan. Everything is about relationship. Pada ujungnya bicara mengenai hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu.
Matius 25 ayat 11 dan 12 berkata begini, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, ini sesudah. Jadi sesudah gadis-gadis bodoh ini pergi untuk mencari minyak, lalu gadis-gadis bijaksana ini akhirnya diizinkan untuk masuk, untuk menyongsong sang mempelai pria. Lalu si gadis-gadis bodoh ini kembali, ya, berusaha untuk masuk. Pada saat mereka masuk, mereka berkata, Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Tapi di dalam dijawab begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Semuanya mengenai hubungan. Semuanya mengenai relationship. Penting untuk kita kenal Tuhan. Tapi gak kalah penting juga untuk kita dikenal sama Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mau kenal kita kalau kita tidak bangun hubungan kita dengan Tuhan juga. Kita tidak siapkan waktu kita juga untuk Tuhan. Kita tidak memiliki hati yang fokusnya kepada Tuhan. Kita hidupnya tidak dipimpin oleh roh, tapi kita izinkan daging untuk memimpin hidup kita. Kita berkompromi dengan dunia. Ya Bapak Ibu ya. Yang Tuhan inginkan adalah untuk kita memiliki hubungan dengan Dia. Dan good newsnya lagi Bapak Ibu. Ini kabar baik, sungguh kabar baik. Di Mazmur 145 ayat 18. Bahwa ternyata tidak susah loh untuk datang kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 berkata gini. Ia dekat pada orang yang berseru kepadanya. Dan memohon kepadanya dengan tulus hati. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa supaya apa yang dibagikan pada hari ini bisa menjadi bahan introspeksi buat kita semua Bapak Ibu. Kita mungkin selalu fokus bagaimana mengalami terobosan di dunia ini, di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita juga harus memikirkan perkara yang ada di atas. Karena at the end of the day, menjadi orang percaya, tujuan akhirnya adalah mendapatkan kehidupan kekal yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita semua. Tapi hari ini kita belajar melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri juga ajarkan. Ada dua kategori. Tidak semua orang yang dalam kategori mengaku percaya itu bisa masuk dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya, hatinya melekat pada Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh. Dia tertanam, dia benar-benar bertumbuh terus di dalam iman. Kehidupannya itu akan menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Dan mereka-mereka inilah yang akan menjadi bagian dari kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Semoga apa yang dibagikan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pesan yang telah ditabur. Terima kasih untuk renungan ini Tuhan. Bapak kiranya Engkau terus pimpin anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, setiap langkah kami Tuhan. Untuk semakin lama semakin dekat kepada Tuhan. Bukan semakin jauh kepada Tuhan. Semakin lama semakin berkenan bagi Tuhan. Bukan semakin lama berkenan bagi dunia. Dan biarlah setiap kami ini bisa menjadi bilangan yang pada akhirnya diperhitungkan sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Mendapatkan apa yang menjadi janjinya Tuhan, yaitu kehidupan kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kamu semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut.
mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau tegur kalau kami salah. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Firman Tuhan sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan kita agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni hamba-Mu ini juga. Terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Ucapan syukur kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh Jesus. Jesus. Angkat tangan saudara. Tuhan sedang menyembuhkan kita semua. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dibebaskan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDM Willy Santoso yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. Ibadah Raya hari Minggu 9 Agustus 2026 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. PRJ Menara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Ruth Julia. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GB St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Thomas Eko Wijaya. PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Montanijaya MSC. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. GBI Am Sutramol pukul 7, 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah raya di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandala Service dan 2PM yang profesional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 20633382222 atas nama GBI PRJ. Hadirilah 9 tahun Anniversary Cancer Ministry. Miracle Still Happen. Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Linda Gumelar, Ketua YKPI, Ibu Julia Suharsono, dan Evangelis Indri Pardede. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online KOM 100, 200, dan 300 via Zoom yang dimulai pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 dan pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 4 September 2026. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran, dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di kantor sekretariat. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah
dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya
keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil, sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam Perjanjian Baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan dan Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakostal meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakostal secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit.
dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.